Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Walau belajar dari rumah, anak-anak smart sekalian harus tetap menjaga jarak, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan pakai masker saat bepergian, serta hindari kerumunan agar kita terlindung dan ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum mengikuti pembelajaran, jangan lupa bagi anak-anak smart semua untuk membantu orang tua di rumah. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku dalam pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran yang kita lakukan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Untuk lebih memahami hal tersebut, mari kita baca teks berikut ini bersama-sama. Pak Abdi, pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan kampung sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa, wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita semua. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak smart sekalian, hal-hal apa sajakah yang membuat hati Bu Erika bergemuruh mendengar pidato Pak Abdi? Ada beberapa hal yang membuat Bu Erika begitu terkesan dari pidato Pak Abdi, yaitu yang pertama, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Pak Abdi, yaitu berupa tauladan yang baik, agamis, dan selalu menjaga kerukunan beragama, inspiratif, serta motivator. Yang kedua, manfaat yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi yaitu hidup bermasyarakat yang rukun, aman, damai, dan nyaman. Kebersamaan antar warga makin kuat
yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Pak Abdi selalu berupaya mengajak warganya agar selalu menjaga tingkah laku sesuai tuntunan agama dan selalu bersyukur atas pemberian nikmat Tuhan. Yang keempat, terdapat teladan yang dapat dipetik dari Pak Abdi, yaitu bersikap bijaksana serta selalu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama serta taat dalam beribadah. Yang kelima, gambaran Pak Abdi sesuai imajinasi yang diimpikan sebagai sosok seorang pemimpin, yaitu Pak Abdi ialah pemimpin yang bijaksana, inspiratif, motivator, dan bisa menjadi tauladan yang baik. Beliau mengajak warga menjaga kerukunan antar umat beragama sesuai dengan norma-norma agama agar nantinya tidak terjadi perpecahan. Di samping itu, Pak Abdi juga menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Adapun penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah taat beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati dan menghargai pemeluk sesama agama dan antar agama, bersosialisasi dengan semua makhluk dan pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. Sedangkan pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitar adalah semua pemeluk agama dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari pemeluk lain. Adanya kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama, serta mengembangkan sikap hormat menghormati, saling menghargai perbedaan, serta jiwa sosial yang tinggi dalam bermasyarakat. Negara kita menjunjung nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Perhatikan gambar peta negara-negara Asia Tenggara berikut ini. Dari peta tersebut, kalian dapat menyebutkan negara-negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei, Kamboja, Timur Leste, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Lalu, negara-negara yang masuk sebagai anggota ASEAN adalah Indonesia, Brunei, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Kemudian, sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN yaitu lalu, produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN dan negara tujuan produk tersebut diekspor, yaitu
Selanjutnya, produk yang diimpor tiap negara ASEAN dan negara asal produk tersebut diimpor, yaitu sedangkan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN yaitu anak-anak smart sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah membaca teks pidato. Pada bacaan Pak Abdi di awal pembelajaran 3 ini juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut ini. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain tentang mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. Kemudian, mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dengan benar. Lalu, mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato dengan benar pula. Semoga materi yang Bapak berikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah serta berdoa. Dan patuh serta taatlah terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.